Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 24 yang berbunyi, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah perkataan yang menyenangkan itu obat yang menyembuhkan. Menurut suatu kesimpulan dari sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa perkataan yang menyenangkan atau yang menguatkan dari penyedia suatu layanan kesehatan itu dapat menolong pasien dapat mengalami sembuh lebih cepat dari suatu penyakit. Di dalam sesuatu eksperimen, ditaruhlah zat pemicu alergi pada kulit beberapa sukarelawan supaya gatal. Lalu reaksi mereka yang menerima kata-kata menguatkan dari dokter yang menyenangkan itu dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima kata-kata apapun. Pasien yang menerima kata-kata yang menyenangkan atau yang menguatkan dari dokter itu menunjukkan bahwa kondisi yang jauh lebih baik dan gatal-gatal yang dirasakan oleh pasien tidak separah pasien yang tidak menerima kata-kata yang menyenangkan dan menguatkan. Penulis kitab Amsal ini sungguh mengetahui betul bahwa betapa pentingnya kata-kata yang menyenangkan dan menguatkan itu. Nas renungan kita pada hari ini mau menegaskan bahwa perkataan yang menyenangkan adalah obat bagi tulang-tulang. Dampak positif dari suatu kata-kata itu tidak terbatas hanya pada kesehatan fisik diri kita. Ingatlah bahwa ketika kita memperhatikan perkataan yang berhikmat, kita akan mendapatkan kebaikan. Demikian pula, dorongan semangat juga dapat menyenangkan dan menguatkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita hadapi sekarang, dan yang akan kita hadapi kelak kemudian hari. Kemungkinan besar, kita masih belum sepenuhnya mengerti mengapa atau seberapa besar hikmat dan kata-kata yang menyenangkan atau yang menguatkan itu berpengaruh untuk membawa kepada kekuatan dan pemulihan di dalam hidup kita sehari-hari. Akan tetapi bahwa dorongan semangat dan bimbingan yang diberikan oleh para orang tua, pelatih, dan kolega seakan membantu kita untuk bertahan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dan dapat menuntun kita kepada suatu keberhasilan. Demikian juga Alkitab atau kitab suci kita, orang yang beriman percaya kepada Kristus ini dapat memberikan penguatan pada waktu kita sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan atau berbagai-bagai permasalahan atau berbagai pencobaan maupun ujian dari Tuhan, bahkan pengaruh dari kuasa kegelapan, agar boleh memperlengkapi kita untuk bertahan di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Sewajarnya lah bahwa kita harus bersembah sujud memohon pertolongan dari Tuhan Allah Bapa kita, agar kita ini diperkenankannya untuk menerima kekuatan dari hikmat Tuhan Yesus Kristus saja, hikmat yang dari surga, sehingga pada gilirannya kita dapat meneruskan pemulihan dan pengharapan dari perkataan yang menyenangkan atau yang menguatkan untuk kita orang-orang yang telah Tuhan Yesus Kristus tempatkan di dalam posisi, di dalam hidup sehari-hari
yang senantiasa mau patuh, setia, dan taat hanya kepada Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara, dan Pemilik atas hidup dan mati kita ini. Untuk itu mari ingatlah akan Amsal 17 ayat 22 ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di dalam kami berkomunikasi satu dengan yang lain, baik itu antara orang tua dengan anak-anak dan sebaliknya anak-anak kepada orang tua, antara suami dengan istri dan sebaliknya istri dengan suami, dan di dalam kita berkomunikasi antara anggota keluarga dari satu keluarga yang lain bertetangga dengan keluarga yang lain lagi, maka kami sungguh-sungguh harus senantiasa menjaga melalui mulut maupun kata-kata kami, kiranya selalu mengangkat perkataan yang menyenangkan, karena itu adalah obat yang dapat menyembuhkan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga yang diderita oleh manusia. Oleh sebab itu pada hari ini Bapa, tolong kami sehingga ketika kami harus menjalani hari-hari yang Tuhan berikan ini, senantiasa ingat untuk melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami manusia. Kami percaya Bapa bahwa dengan mengandalkan kuasa Tuhan sepenuhnya, maka kami akan senantiasa boleh merasakan hidup yang berkenan di hati Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan pula. Tolong kami Bapa untuk boleh mendapatkan mujizat, kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita pada saat ini. Karena kami percaya Tuhan mau mendengarkan, melengkapi, menyempurnakan doa kami, karena kami bermohon dengan sembah sujud kami kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.